Haleluya, shalom, aleim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Januari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara untuk kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan sampai murka Allah datang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 14 dan Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hari yang lalu saudara kita dikejutkan terjadinya kebakaran luas bagaikan neraka di Los Angeles, Amerika. Dan ini menurut berita saudara, 3 hari sebelumnya kejadian, ada seorang ibu yang bernubuat di dalam pesawat yang sedang terbang. Juga bernubuat di jalan raya Los Angeles. Ibu ini saudara bernubuat akan terjadinya murka Allah dikarenakan kehidupan orang-orang di sana yang menjauh dari Allah. Perbuatan dosa yang dilakukan penduduk sana seperti narkoba saudara, LGBT, mabuk, pesta seks dan lain sebagainya saudara, yang mana mereka menganggap kalau Tuhan tak melihat akan perbuatan mereka. Cilaka ini saudara. Belum lagi saudara pernyataan Presiden Amerika yang terpilih ingin menjadikan negara Gaza saudara yang memerangi Israel akan menjadi negara itu neraka saudara. Dan ternyata saudara, Amerika tepatnya di Los Angeles, neraka itu terjadi saudara. Saat itu saya teringat akan kisah Sodom dan Gomora. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini saudara? Alkitab telah menulis begitu murkanya Allah melihat kehidupan umatnya yang penuh kefasikan, yang menjauh darinya. Dan dalam bacaan pertama hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani saudara, menuliskan, dan ini sekaligus sebagai peringatan kita semua, peringatan kepada saya dan saudara, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tak mengenal jalanku. Ibrani 3 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara, bangsa Israel yang dicintai oleh Allah membebaskan mereka dari perbudakan, penderitaan, yang mana membebaskan mereka dan keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Tapi saudaraku yang terkasih, mereka tak melihat kebaikan kasih sayang Allah kepada mereka. Seakan mereka tak mengenal Allah dan jalannya saudara. Bagaimana kita saat ini? Adakah kita mengenal Allah saudara? Allah yang begitu kasihnya kepada kita yang berdosa saudara, sehingga mengutus putranya Yesus Kristus untuk memimpin kita ke jalan yang benar, jalan menuju tanah perjanjian yaitu surga. Adakah kita mengenal Yesus putranya itu saudara? Adakah kita mengikutinya dengan penuh syukur saudara? Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, telah memberikan kepada kita jalan yang benar. Adakah kita mengikuti jalannya dengan benar itu saudara? Adakah kita juga mengikuti arahannya saudara? Sama seperti bangsa Israel, nenek moyang kita telah diperingatkan oleh Allah melalui utusannya agar kita kembali kepada jalannya yang benar, mengikuti arahan yang telah ditunjukkan. Tapi kita tetap saja berkeras hati. Kita maunya berjalan sendiri. Kita maunya bebas. Maunya bersenang-senang. Mabuk-mabukan. Lihat. Mereka yang terperangkap dalam kesenangan duniawi saudara. Narkoba.
pesta seks, pergaulan LGBT, hidup bersama tanpa ikatan, hidup dalam perselingkuhan dan lain sebagainya. Mereka yang terperangkap dalam hidup yang penuh pesta pora, korupsi, penindasan hak dan keadilan, serta perbuatan kejahatan lainnya. Diingatkan oleh Rasul Paulus hari ini kepada kita semua. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 8. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ibrani 3 ayat 10 sampai dengan 11. Sungguh saudara, sangat mengerikan saudara. Dikatakan yang di terakhir, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Adakah kita melihat segala tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita sebagai pelajaran saudara? Apa yang kita dapat pelajari akan membuat seorang ibu di atas pesawat dan di jalan raya Los Angeles itu, dan tak lama itu kebakaran bagaikan neraka terjadi di Los Angeles dan sekitarnya. Ingat saudara, neraka dapat terjadi juga di dalam hati kita. Neraka juga dapat terjadi saudara di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, keluarga kita, komunitas kita saudara. Neraka juga itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri saudara. Jadi bukan orang lain yang menciptakan neraka itu saudara, tetapi kita sendirilah yang menciptakan neraka itu. Neraka bisa terjadi, bisa tercipta kalau ada sakit hati, iri hati, benci, dan dendam di dalam hati kita. Ingat doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa di bumi ini saudara? Yaitu damai sejahtera saudara. Nah, bagaimana damai sejahtera itu bisa tercipta saudara? Kita sendirilah yang menciptakan damai sejahtera itu yang dipimpin oleh Allah. Bagaimana bisa terjadi damai sejahtera saudara? Jika masih ada kebencian, sakit hati, dendam, dan iri saudara. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Pada hari ini saudara, bukan besok saudara. Tapi hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita sudah menemui jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ini kita harus imani saudara. Dan kita harus nyatakan dalam tindakan kita saudara. Adakah kita telah mencari jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus itu? Adakah kita mengikuti jalannya itu saudara? Sesuaikah arah kita berjalan sesuai arahannya? Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah selalu memperhatikan segala perbuatan kita. Ingat itu saudara. Janganlah kita bertindak di luar kehendak Allah yang dapat mendatangkan murka Allah. Hiduplah selalu dalam perkenan Allah buat kita diberkati. Jangan keraskan hati kita di hari kesusahan, di saat disampaikan firman Allah. Waspadalah saudara, waspadalah kita semua, supaya di antara kita jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Jangan sampai kasih mula-mula kita terlepas, sirna, hilang saudara. Hiduplah selalu dalam jalannya dan selalu mengikuti arahannya.
jangan menyimpang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menjaga hati kita, saudara, jangan sampai murka Allah datang. Petik pelajaran dari Sodom dan Gomora. Petik pelajaran dari kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Dan bencana-bencana alam lainnya, saudara. Saatnya lah kita bertobat. Bertobat, saudara. Bertobatlah, saudara, dan hiduplah selalu dalam Tuhan, saudara. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Sampai finish. Pada keyakinan iman kita yang semula. Maka kita akan selamat. Ibrani 3 ayat 14. Mari saudara, waspada, waspada, waspadalah. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan, Sang Raja semesta alam, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.